Assalamualaikum, nama saya Dimas Satria, kelas IPS 4 nomor absen 08. Saya ingin membacakan teks monolog Dokter Jawa, karya Putu Fajar Arcana. Dokter Rahayu bertugas di sebuah desa terpencil jauh dari ibu kota kabupaten, perlu waktu hampir 2 jam. Naik perahu motor, ongkos perahu dari ibu kota kabupaten bisa sampai Rp 1 juta, melintasi sungai dan rawa-rawa penuh bahaya. Setting sebuah beranda rumah sederhana dari kayu dengan halaman yang cukup luas. Rumah ini digunakan sebagai puskesmas desa. Pada sebuah papan di halaman tertulis Puskesmas Desa Bisa Jaya. Di dinding beranda tertempel beberapa poster tentang cara hidup sehat, terutama poster-poster tentang pengulangan penyakit malaria. Tak jauh dari dinding itu sebuah timbangan tergantung lengkap dengan selendang bayi. Hanya ada sebuah meja tua dan bangku. Disitulah biasanya Dokter Rahayu menerima pesan pasien-pasiennya. Tak jarang ia sendiri tertidur selonjoran di bangku panjang itu. Lampu perlahan menyala. Terlihat Dokter Rahayu sedang tertidur di bangku, tangannya menjuntai hampir menyentuh lantai kayu. Ia tampak sangat lelah. Jam dinding sederhana hadiah dari Pak Bupati yang terpasang di dinding menunjukkan pukul 02.15. Dini hari terdengar salah anjing yang diikuti oleh keributan di luar halaman. Aku tak setuju pergi ke Dokter Jawa itu. Dia macam tukang sihir. Lama-lama kita jadi so Jawa semua. Sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas ia kita, kata suara lelaki. Anak kau ini sudah mau lahir, jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil itu dokter, kata suara perempuan. Kau saja yang panggil, kau kan yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Itu suara siapa? Dokter Rahayu. Terbangun lalu melihat ke sekeliling halaman. Masuk saja. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Apa? Seperti mendengarkan suara. Ada yang mau melahirkan ya? Ya melahirkan, memang suka tak kenal waktu. Ia bisa datang kapan saja, seperti juga kematian. Oh, kematian. Kenapa aku jadi melentur menyebut kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini, jadi saksi bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot mengatakan ada kelahiran, pasti ada diimbangi oleh kematian. Begitulah hukum itu membuat jumlah manusia selalu sama, dan itu kunci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Di beberapa tempat bahkan kelahiran jauh lebih banyak dari kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari permukiman menelan sawah-sawah para petani, ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Itu tandanya kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setujukah? Kepada penonton, kau harus setuju. Kau tidak monolog. Ini tak akan aku lanjutkan. Pancing penonton supaya menghayut, menyahut. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku jadi saksi, setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini, kembali jadi manusia biasa sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Kepada penonton, kau sih enak, duduk saja menyaksikan aku bekerja keras berlatih jadi dokter daerah terpencil. Itu yang di belakang malah pakai ketawa. Kalau para juri sih pasti
serius atau pura-pura serius supaya honornya cepat cair. Tertawa. Tapi mungkin ini sudah takdirku bisa tampil di depan publik nasional seperti ini. Jangan pula kau memasang rasa iri ya. Terdengar pertengkaran di luar. Siapa di sana? Bapak mama, masuk saja sini. Kesini sudah, jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tetapi setidaknya bayi dan kandungan itu punya kesempatan menghirup udara segar desa ini. Kalian berdua sudah tahu bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat, bahkan sudah lahir banyak tak punya kesempatan jadi kanak-kanak. Itu anak Bapak Wanggai yang tinggal dekat Darmaga tadi pagi meninggal. Si Sri, anak Bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun sewaktu lahir 2 hari lalu juga tiada. Kepada penonton, kau tahu sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar kabar buruk ini, sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga dimuat bertubi-tubi itu koran. Katanya Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita begini, menyeret bangku mendekat pada penonton, tapi kau harus janji jangan viralkan ini di medsos ya. Semua janji, tunggu reaksi penonton. Bagus, sudah begitu. Sesama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku dan agamanya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras, asal kau tahu saja. Kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu, itu makan waktu 2 hari. Pas waktu itu perahu membawa beras katanya pecah setelah tertabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan beras hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa tidak ada beras. Anehnya warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tunting aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan, kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau, tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku coba untuk bicara, Bapak Tibo cepat merintahku untuk diam. Kau minta saja Presiden putus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar tapi juga ingin maju toh. Bapak Koga yang dari tadi di belakang maju ke depan. Kulitnya yang hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang warga desa ini menang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara, maaf Bapak Tibo, Dokter Ayu cuma mau bantu kita orang yang sudah lama sakitan. Dokter ini juga sudah bantu lahirkan kita, punya anak-anak, semua sukarela, tak pernah minta ongkos, jadi dia tidak punya urusan dengan beras. Bapak Tibo memotong. Bagaimana kau bisa bilang begitu, Koga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, pasti juga bisa bawa beras. Tidak Bapak Tibo, aku beranikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketidakadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau sementara kita kembali makan sagu? Kata Bapak Tibo. Mana pula bisa begitu, kau bicara zaman presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern harus makan itu beras, makan itu sagu, hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu berarti penderitaan. Karena kami juga ingin modern toh. Sekarang coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Kepada penonton, kau pasti berpikir orang-orang di sini kaku dan keras kepala kan. Selama di sini aku justru banyak belajar bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten dan teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti aku yang suka
mencela-mencele. Sekarang pilih ini, besok pilih itu, tergantung siapa yang kasih rezeki. Bapak tipe begini, kataku kepada kepala suku itu. Saya boleh tanya? Dia mengangguk. Bapak tipu, dulu dilahirkan mana setelah kerja sama dengan ada punya bapak bukan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, aku untuk apa aku tanya-tanya itu? Tanpa mereka mana bisa kita ini ada, begitukah? Waktu mama dan bapak kerjasama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya bertambah lucu setelah celinggukan seolah melihat warga lain. Ia bilang, so pasti makan sagu. Aku tahu. Ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah melintir lehernya. Tangan seperti melempar jerat lalu menariknya. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia, nah bapak dan mama saja makan sagu, kepada kita orang tidak. Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa so bilang, kalau aku berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin jadi orang modern. Bapak tipe, jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dan gandum, karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak akan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitukah? Saya sudah bilang, kau obati saja, jangan banyak tanya, apalagi kasih itu perintah. Ketika mengatakan iya itu mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba kesembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini ya muka serius orang dokter, memperlihatkan muka serius kepada penonton. Beginikah? Kalau bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril. Maukah? Spontan ia jawab, itu terserah kau dokternya. Sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya. Untung peluru tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu aku tetap membisunya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman lelaki itu, mengejar-ngejar, jangan dokter, kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi senjata kembali. Ia todongkan kepadaku. Kali ini aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Katakan bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik. Bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian. Tanpa kuduga senjata ia simpan ke dalam tas nokenya. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam.